Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Astirahayu. Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Baitur Rahmah dengan NPM 20.170.12.0004. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang ada 4 poin. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang manfaat sistem surveillance. Manfaat sistem surveillance yang pertama ada manfaat dari surveillance kesehatan masyarakat. Yang kedua, memperkirakan besarnya masalah kesehatan. Yang ketiga, sebagai deteksi KLB, dokumentasi distribusi dan penyebaran peristiwa kesehatan. Yang keempat, sebagai perjalanan alami suatu penyakit. Dan yang kelima, bermanfaat untuk epidemiologi dan penelitian laboratorium. Adapun contohnya yaitu tenaga kesehatan yang melakukan pendataan bisa melihat perubahan, apakah ada perubahan kesehatan masyarakat dari yang buruk ke arah yang sehat. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada poin kedua yaitu tujuan surveillance. Tujuan dari surveillance yaitu yang pertama memonitor, mengevaluasi dan memperbaiki program pencegahan dan pengendalian penyakit. Yang kedua, memproduksi dan mendeteksi dini epidemik. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk penentuan prioritas pengembalian kebijakan, perencanaan, implementasi dan alokasi sumber daya kesehatan. Yang keempat, mengidentifikasi investigasi lanjut. Dan yang kelima, monitoring kecenderungan penyakit endemis dan mengestimasi dampak penyakit di masa yang mendatang. Contoh dari tujuannya, kita bisa mengambil permasalahan dari salah satu puskesmas di Kota Padang. Permasalahan dimulai di mana dalam analisis data sistem informasi surveillance HIV belum dilakukan secara dini untuk. Selanjutnya, pada poin ketiga, saya akan menjelaskan komponen sistem surveillance. Komponen dari kegiatan surveillance ada beberapa. Yang pertama, pengumpulan atau pencatatan kejadian data yang dapat dipercaya. Yang kedua, pengolahan dan penyajian data. Yang ketiga, analisis dan interpretasi data untuk keperluan kegiatan. Adapun contohnya yaitu tenaga kesehatan puskesmas bisa melakukan survei di suatu daerah mengenai apa penyebab dari HIV dengan melakukan pengumpulan data, mengolah data, menganalisis, dan menyebarluaskan tentang apa yang bisa mencegah atau mengurangi HIV tersebut. Selanjutnya, pada poin terakhir saya akan menjelaskan tentang prinsip sistem surveillance. Prinsip sistem surveillance yang pertama ada sederhana, yaitu menyangkut struktur dan pengorganisasian sistem. Contohnya, kesederhanaan ini tergambar dari bagian alirnya seperti besar dan jenis informasi dalam menunjang diagnosa. Yang kedua, kepekaan atau sensitivity, yaitu dapat dinilai dari kemampuan mendeteksi kejadian kasus penyakit atau kondisi kesehatan yang dipantau. Contohnya, dalam data nantinya harus tergambar faktor yang mempengaruhi kejadian COVID-19 seperti proporsi penderita penyakit. Yang ketiga, ada stabilitas data atau data stability, yaitu stabilitas data ini berhubungan dengan kehandalan. Contohnya, kehandalan pihak penyurvei dalam mengumpulkan data COVID-19. Dan yang terakhir ada ketepatan waktu atau timeliness, yaitu dipengaruhi oleh ketepatan dalam memproses data mulai dari data deteksi sampai pelaporan. Contohnya, ketepatan deteksi serta pelaporan data mengenai COVID-19. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan baik secara lisan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.